Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Apakah kamu mungkin ingin kembali melihat Zhongmu yang tragis? Nada suara Zhong Jiang masih memiliki sedikit harapan. Tidak hanya dia, tetapi juga Zhongli dan Hong Chensu memiliki ekspresi harapan di mata mereka. Ye Chen bergumam, aku berharap saudara-saudari mereka pada saat-saat terakhir dapat kembali ke Yan Huang. Di tempat kejadian, mereka terdiam sejenak. Ye Chen dan yang lainnya tidak pernah melangkah maju, tetapi hanya menonton dengan tenang. Meskipun mereka semua adalah orang Yan Huang dari seperguruan yang sama, tidak nyaman untuk campur tangan. Dalam sorotan, Zhongmu mengejutkan tubuhnya, dan darah serta air mata muncul di wajahnya yang berdarah. Mungkin baru pada saat itulah dia benar-benar mengerti betapa berharganya simpati dari ratusan tahun yang lalu. Namun, kejahatan membutuhkan seseorang untuk menanggungnya, dan Zhongmu ditakdirkan untuk menanggung kejahatan, karena tangannya berlumuran darah telah membunuh orang-orang Yan Huang, dan bahkan jika Zhongmu kembali ke Yan Huang, Zhongmu sangat malu akan perbuatannya. Zhongmu tersenyum tak bisa dijelaskan dan mengayunkan pedangnya ke dadanya. Zhongmu masih memilih bunuh diri untuk mengaku bersalah dengan cara ini. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi menerpa, dan tubuhnya yang menyengat jatuh. Pada saat ini, terlalu banyak orang yang berpaling. Zhong Jiang adalah orang pertama yang mengambil langkah berat. Setelah itu, Hong Chensu dan Zhongli mengikuti, dengan kesedihan di wajah masing-masing, dan datang ke Zhongmu. Zhong Jiang memegang tubuh Zhongmu yang akan jatuh dan berkata, apa yang ingin coba kamu katakan, apakah kamu memiliki keinginan terakhir? Zhongmu berkata, bawa aku pulang ke rumah. Senyum lelah dan perubahan Zhongmu, mata kabur, ketika dia mengucapkan kalimat ini, dia kehilangan pandangan terakhirnya. Pada saat ini Zhongmu, benar-benar mengucapkan selamat tinggal pada dunia, dan menyesali kematian, tetapi meninggalkan penyesalan. Di sini, orang-orang Yan Huang dengan cepat membersihkan medan perang. Dalam pertempuran berdarah, kemenangannya luar biasa. Pasukan Istana Haus Darah dimusnahkan dan pasukan Xuan Huang, dengan pengecualian Zhongmu dan sejumlah orang, menyerah dan kembali ke Yan Huang lagi. Suasana hati kembali adalah sukacita. Tidak hanya Xuan Huang, orang-orang di Huang juga pulang kembali ke Yan Huang. Di atas pedang terbang besar, banyak orang tua telah mengeluarkan anggur, masing-masing saling membelakangi, memberi tahu mereka tentang masa lalu, perjuangan ratusan tahun, dan masalah posisi mereka. Mereka berpisah terlalu lama. Kali ini, Ye Chen tidak duduk dengan pedang terbang bersama Zhong Jiang. Dari kejauhan, 3 orang berdiri di atas pedang terbang besar itu, Zhong Jiang, Zhongli dan Zhongmu, dan Zhongmu berbaring di atasnya. Hari ini, 7 murid Hong Chen telah meninggal 3. Meskipun Zhongmu penuh kebencian, tetapi orang itu telah pergi, mereka masih akan membawa tubuh Zhongmu kembali ke Yan Huang, yang benar-benar keinginan terakhirnya. Di aula-aula Haus Darah, ketika Yan Luo yang haus darah mendengar kekalahan pasukan aula Haus Darah, dia sangat marah. Selama bertahun-tahun, Istana Haus Darah telah mendominasi bagian utara Chu, dan kekuatannya sangat besar, dan tidak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Namun, bahkan akhir-akhir ini, dikalahkan satu demi satu. Pertama kalah melawan keluarga Tianzong lalu melawan Yan Huang dan kembali ke kekalahan sengit. Yan Luo berteriak. Ada 4 orang tahap Heavenly Immortal tidak melakukan apa-apa pada Yan Haung,
apakah mereka semua terluka? Mereka semua mati, bahkan mayat mereka pun hilang. Yan Luo berteriak dengan marah, apa? Yan Huang, aku tidak memikirkan kalian ancaman sebelumnya, dan sekarang kalian benar-benar menggagalkan rencana istana Haus Darah milikku. 3 hari kemudian, di sekeliling pegunungan Yan Huang, 2 gunung lagi dipadatkan bersama untuk dijadikan tempat berlindung bagi Xuan Huang dan Di Huang. Kali ini, kekuatan Yan Huang telah mencapai tingkat kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak divisinya ratusan tahun yang lalu. Penambahan Ren Huang, Xuan Huang, Di Huang, keluarga Su, dan banyak keluarga kecil telah meningkatkan kekuatan Yan Huang beberapa kali. Secara alami, dalam kegembiraan, Yan Huang melanjutkan kesibukannya lagi. Keluarga Su masih menghubungi keluarga kecil kuartet untuk menarik mereka bergabung dengan Yan Huang. Jaringan intelijen Hong Chen Su juga terus mengirimkan informasi untuk memberikan informasi yang berguna kepada keluarga Su. Adapun Zhongli, organisasi pembunuhan yang dimilikinya juga dikirim untuk mendirikan paviliun divisi pembunuh. Para tetua yang tinggal di markas Yan Huang secara alami tidak akan menganggur. Karena ini adalah base camp, mereka harus solid, dan tugas mereka adalah mengkonsolidasikan dan mempertahankan arai formasi. Jika kuil Haus Darah menyerang dengan liar sepanjang hari, mereka juga memiliki modal pertahanan untuk melawan. Sebagai penguasa Yan Huang, setelah kembali dari perang hari itu, Ye Chen menutup dirinya. Meski kultivasi jiwa telah menerobos tingkat langit, kali ini Ye Chen hanya butuh 3 hari untuk menyempurnakan mayat hidup Jenderal Kematian. Pada saat ini, mayat hidup Jenderal Kematian yang baru saja disempurnakan, berdiri di depannya. Itu dibuat dari tubuh tetua darah. Yang itu bernama Lei Yan, kamu dipanggil Feng Yan. Ye Chen menepuk pundak 2 mayat hidup Jenderal Kematian depannya. Dalam suasana hati yang baik, Ye Chen menutup angin dan mengeluarkan tubuh Ji Zong lagi. Dibandingkan dengan tubuh tetua darah, tubuh ini tidak terlalu lengkap, dan butuh upaya untuk memperbaikinya. Lakukan saja. Ye Chen tidak ragu-ragu, api sejati segera mengalir keluar, membungkus tubuh fisik Ji Zong. Di satu sisi, Ye Chen menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya untuk memperbaiki tubuh fisik Ji Zong. Jadi, 1 hari berlalu dengan tenang. Di malam hari, semua orang diam. Ye Chen masih belum meninggalkan kediamannya. Ye Chen memanggil para tetua. 9 tetua memberi hormat dengan hormat. Ikuti aku, temukan sebanyak mungkin. Ye Chen menyerahkan 9 gulungan kepada 9 tetua. Adapun apa yang tertulis di gulungan itu, tentu saja itu adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan mayat hidup Jenderal Kematian dan bahan membuat pil. Selain itu, Ye Chen menyuruh 9 tetua sekaligus. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ada banyak orang dengan kekuatan besar, lebih banyak maka lebih baik. Segera setelah menerima perintah dari Ye Chen, 9 tetua berbalik pergi. Segera, Gu Santong masuk melalui pintu. Wah, ayo pergi. Gu Santong berteriak, aku telah melakukan apa yang kamu inginkan, dan aku akan menghancurkan makhluk jahat itu. Aku harus membunuhnya kali ini. Ye Chen berkata, sudah bertahun-tahun, tahukah Anda di mana mereka berada? Mereka berada di tanah kuno. Tanah kuno. Mata Ye Chen langsung berbinar saat mendengar kata-kata ini. Gelombang orang-orang misterius yang mencari jiwa dan giok sutra yang disebutkan sebelumnya oleh Huang Dasan juga berada di tanah kuno. Ye Chen awalnya ingin pergi untuk menyelidiki kebenaran, maka ini kebetulan. Gu Santong berkata,
Aku menempelkan jejak jiwa padanya selama pertempuran sebelumnya, jadi aku bisa tahu posisinya berada, lanjut Gu Santong. Aku memeriksanya dengan jurus misteri, dan dia berada di tanah kuno. Oke, aku akan pergi denganmu. Ye Chen berbalik dan melompat. Gu Santong tidak berharap Ye Chen begitu sederhana, dan langsung ingin pergi. Ye Chen berkata, tunggu untuk membantumu menghancurkan hal jahat itu, kamu akan bergabung dengan kami. Ye Chen menyeringai dan melihat Gu Santong. Oke, di malam yang gelap, Gu Santong mengendarai pedang besi hitam besar, dan membawa Ye Chen langsung ke selatan. Ku bilang, pedang ini bagus untukmu. Ye Chen memukul pedang besi dengan jari-jarinya lebih dari sekali. Meskipun berkarat dan berbintik-bintik, itu sangat aneh. Itu dia, kata Gu Santong, mencubit janggutnya, tampak bangga. Ini adalah senjata ajaib. Jangan melihatnya karena ketampanannya, tapi kekuatannya benar-benar tak tertandingi. Melihat pedang Gu Santong, mata Ye Chen menjadi lebih jelas saat mendengar kata-kata ini. Senjata ajaib satu tingkat lebih tinggi dari senjata roh. Itu adalah senjata yang hanya bisa dikorbankan oleh yang terkuat di tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Aku benar-benar meremehkanmu sebagai pedang besi. Ye Chen mendesis dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Gu Santong berkata, mendengar bahwa kau memiliki cambuk besi yang didedikasikan untuk memukul jiwa manusia. Gu Santong menoleh, sepasang mata tua dengan tatapan pencuri, tersenyum kecut, keluarkan, dan berikan kepadaku. Mendengar Gu Santong ingin cambuk besi Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan cambuk besi dengan kuat mengenai pedang terbang besi Gu Santong. Sakit, Gu Santong terpana, karena pedang besi terhubung ke jiwanya, sehingga jiwanya juga memiliki sengatan sementara. Setelah cambuk pertama, Ye Chen sekali lagi membanting cambuk dan memukul lagi pedang besi Gu Santong. Pada saat ini, Gu Santong memegang kepala dengan kedua tangan, dan berjongkok langsung di pedang besi, dengan kesakitan luar biasa. Berhenti memukul pedangku dengan cambuk, bocah sialan. Gu Santong membujuk, memarahi dalam hatinya. Ini adalah sesuatu yang tidak kamu lihat, tapi jangan salahkan aku. Ye Chen dengan pasrah merentangkan tangannya, melambaikan tangannya dan memasukkan cambuk ke lengan bajunya. Selanjutnya, keduanya jauh lebih tenang. Berjalan menyusuri jalan, Ye Chen hanya membenamkan kepalanya dan menyeka manik spiritual yang cerah, sementara Gu Santong di samping, dua mata merah dan hitam, menatap Ye Chen dengan muram. Keduanya turun dari pedang terbang. Di depan mereka, sebuah kota kuno dengan tembok hitam muncul di mata mereka. Kota kuno itu benar-benar aneh. Ye Chen memandang kota kuno yang gelap dengan ekspresi terkejut. Itu adalah kota kuno naga campuran, Gu Santong menjelaskan. Menurut legenda, ada naga laut campuran-campuran di sini. Kota kuno ini berlumuran darah hitam oleh darah hitamnya. Apa maksudmu? Maka klan hantu yang kau bicarakan ada di kota naga campuran kuno ini. Tidak di sini. Gu Santong menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kota naga campuran kuno terlebih dahulu. Kita perlu menggunakan formasi teleportasi di kota kuno ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Memasuki kota naga campuran kuno, Ye Chen menemukan kehebatan di sini, dan suara naga yang tersisa bergumam seperti suara samar. Apalagi kota kuno ini bukanlah kekacauan biasa. Begitu dia masuk, Ye Chen mencium bau darah yang menjijikkan, dan tanah di sini juga hitam. Sebagian besar orang di mana-mana bermata merah, dan mata mereka lebih ganas. Boom, boom. Selain itu,
suara perang kacau dan kacau. Jangan menimbulkan masalah di sini, meskipun tempat ini kacau, itu bukan tanpa aturan. Ada banyak rahasia orang kuat. Bukankah masih ada kamu? Ye Chen menarik telinganya. Gu Santong mengutuk, bahkan aku tidak berani berlebihan di sini, kamu harus tahu bahwa ada orang di luar yang jauh lebih hebat dariku. Ye Chen tidak mendengarkan kata-kata dari Gu Santong. Pada saat ini, Ye Chen menatap seorang pria berjubah hitam sejenak. Dia adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu. Nangong Chang. Mata Ye Chen menyipit lagi, seolah Ye Chen mengenal orang itu. Kenapa, masih kenalan? Selain itu, Gu Santong berbisik. Tentu saja itu seorang kenalan. Ye Chen menyeringai di sudut mulutnya. Pria tua berambut abu-abu yang mengenakan jubah hitam, bukankah itu dari Sekte Zhengyang? Ketika Ye Chen berada di Sekte Zhengyang di masa lalu, Ye Chen tidak bisa lebih akrab dengan orang ini. Nah, kehadiran orang-orang Sekte Zhengyang di sini menyebabkan mata Ye Chen mulai berkedip pandangan yang tidak jelas, yang juga mengkonfirmasi salah satu spekulasinya bahwa orang-orang Sekte Zhengyang memang menemukan bahan, untuk tujuan menyempurnakan kutukan, memanipulasi mayat hidup Jenderal Kematian. Bisakah Anda memberi saya waktu? Ye Chen melirik ke Gu Santong. Oke, lakukanlah dengan cepat. Gu Santong tidak bertanya mengapa, mengangkat kakinya ke pusat kota, dan kemudian kata-kata dia muncul di benak Ye Chen. Ingat apa yang aku katakan, jangan pergi terlalu jauh. Saya mengerti ini dengan sangat baik. Ye Chen mengangguk, dan secara alami berbalik dan mengikuti di belakang Nangong Chang. Kultivasinya untuk kekuatan sekarang, ditambah asal-usul anggota intelijen, kemampuan untuk melacak tidak biasa, sehingga dia mengikuti sepanjang jalan, Nangong Chang di depan, tidak menemukan Ye Chen mengikutinya sama sekali. Keduanya pergi satu demi satu, Nangong Chang berjalan dan berhenti, Ye Chen juga berjalan dan berhenti. Bagaimanapun, Nangong Chang masuk ke loteng. Sebelum dia masuk, dia tidak lupa untuk melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada orang yang mencurigakan mengikuti, dan kemudian berbelok ke loteng. Ye Chen berhenti dan tidak segera menindaklanjuti, tetapi menatap plakat di loteng terlebih dahulu, dengan 4 karakter besar terukir dengan kuat di atasnya, Paviliun Kuno Changlong. Menarik pandangannya dari plakat, Ye Chen masuk. Paviliun Kuno Changlong ini seharusnya menjadi toko, dan barang-barang yang dijualnya juga aneh dan aneh. Ada rumput spiritual, alat magis, dan batu giok. Sekilas, ada rahasia supernatural tingkat rendah di mana-mana. Hal utama bukanlah ini, tetapi Ye Chen tidak menemukan sosok Nangong Chang, tetapi melihat orang lain yang dikenalnya. Yang Yan, melirik pemilik Paviliun Kuno Changlong, yang juga Sekte Zhengyang, tidak mungkin untuk diperiksa. Meskipun dia menutupi wajah asli dengan metode rahasia, Ye Chen melihat bahwa itu berada di luar Sekte Zhengyang, salah satu dari 9 puncak utama, Yang Yan. Ketika Ye Chen memperhatikan, Yang Yan, sikap seperti itu jelas bukan sikap membuka pintu untuk berbisnis. Yang Yan tidak peduli jika dia bisa menjual sesuatu, karena tujuan mereka sama sekali bukan untuk menghasilkan uang. Toko ini hanya kedok untuk menjelaskannya. Aku akan memeriksanya. Ye Chen berkata dengan santai, dan kemudian mulai memilih-milih di toko. Toko ini tidak memiliki siapapun konsumen kecuali Yang Yan, dan Nangong Chang, yang diikuti Ye Chen, tidak pernah melihatnya lagi. Pasti ada misteri di dalamnya. Ye Chen mengerang di dalam hatinya, kebanyakan ada dunia kecil yang tersembunyi.
Ye Chen tidak melangkah lebih jauh, tetapi berjalan keluar dari paviliun kuno Changlong sambil menonton. Ye Chen juga tidak melakukannya di sini. Karena ditentukan bahwa ini adalah sarang sekte Zhengyang, maka akan terlambat untuk membantu Gu Santong untuk menghancurkan hal jahat dan Ye Chen akan kembali untuk membersihkan orang-orang sekte Zhengyang di sini. Selain itu, Ye Chen bertekad bahwa Nangong Chang dan Yang Yan harus memiliki jiwa dan giok sutra, sebagai bahan membuat boneka mayat hidup. Tetapi Ye Chen juga sangat bertekad bahwa jiwa dan giok sutra yang mereka kumpulkan pada akhirnya akan jatuh ke dalam tas penyimpanannya. Temukan lebih banyak bahannya, tunggu aku nanti kembali, dan merampas dan menghabisi kalian. Ye Chen mencibir dan pergi menuju pusat kota diaman Gu Santong berada. Kota diaman